lupa subscribe, like, share, and comment. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pembelajaran matematika. Kita akan melanjutkan materi tentang vektor. Kali ini kita akan membahas tentang yang namanya panjang vektor untuk matematika peminatan kelas 10. Oke, materi hari ini kita akan membahas tentang panjang vektor ya. Kita membahas tentang panjang vektor di vektor ruang dimensi 2 atau R2, dan kita juga akan membahas panjang vektor di ruang dimensi 3 atau R3. Untuk yang pertama, kita akan membahas panjang vektor di ruang dimensi 2 atau R2 ya. Oke. Nah, perhatikan sembarang titik A, di mana titik A itu adalah x1, y1 dan titik B itu adalah x2, y2 pada koordinat kartesius berikut. Nah, di sini ada koordinat kartesius ya, sumbu x sama sumbu y. Kemudian kita diminta untuk memperhatikan titik x1, y1, x2 dan y2. Nah, ini ada dua vektor di sini. Nah, kemudian dihubungkan. Nah, di sini diketahui titik x1, y1-nya di situ, kemudian titik x2, y2-nya di situ. Oke, vektor A mewakili ruas garis berarah di titik pangkal O 0,0 ke titik x1, y1. Nah, jadi ini namanya vektor A nih. Ini vektor A. Nih. Dari titik pangkal 0,0 ke titik A, x1, y1. Kemudian vektor B mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal 0,0 ke titik x2, 2. Di sini nih vektor B. Oke. Dengan demikian, panjang vektor A adalah nih, panjang vektor itu dilambangkan dengan mutlak vektor A. Kayak gini. Caranya adalah akar x1 kuadrat plus y1 kuadrat. Panjang vektor B dapat dituliskan seperti itu, akar x2 kuadrat plus y2 kuadrat. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Jika titik P itu x1, y1 dan titik Q itu adalah x2, y2, maka vektor PQ didefinisikan dengan nih, PQ OQ per vektor OP seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian jadi x2 y2 min x1 y1. Jadi seperti ini. Kemudian panjang vektor PQ-nya jadi seperti ini. Ya, karena sesuai dengan ini ya. Nah, jadi seperti ini deh. Oke, jika terdapat dua vektor A dan vektor B yang mengapit sudut alfa, besar atau panjang vektor dapat ditentukan dengan rumus berikut. Nah, ketika ada diketahui sudut yang mengapit dua vektor, maka kita bisa menentukan panjang vektornya menjadi seperti ini. Oke, lanjut ke contoh soal agar lebih memahami dan mengerti. Sebuah ruas garis menghubungkan pangkal koordinat dengan titik A, di mana titik A-nya 5,12. Berapakah panjang vektor A? Penyelesaiannya di sini, maka panjang vektor A dilambangkan dengan seperti ini ya lambangnya. Lambang panjang vektor A yaitu akar x1 kuadrat plus y2 kuadrat. Oke, jadi 5 kuadrat plus min 12 kuadrat. Jadi 25 plus 144. Jadi akar 169 atau 13. Jadi panjang vektor A itu adalah 13. Seperti itu. Lanjut. Kita lanjutkan ke
Contoh yang kedua, diketahui titik A itu adalah 8,-7 dan titik B -7,1. Berapakah panjang vektor AB? Berarti kita harus mencari dulu ya AB-nya. Nah, panjang vektor AB itu adalah ini -7 dikurangi 8, jadi X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah 1 dikurangi -7 kuadrat, seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, akar 289 atau sama dengan 17. Jadi panjang vektor AB adalah 17, seperti itu. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga, di mana diketahui vektor A dan vektor B dengan ini kombinasi vektor. Vektor A adalah 3i min 4j dan vektor B adalah vektor B sama dengan 5i plus 12j. Kita disuruh untuk menentukan vektor A ditambah vektor B, kemudian panjang vektor A dan panjang vektor B. Nah, dan panjang dari vektor A plus vektor B. Oke, kita masuk ke alternatif penyelesaiannya. Untuk yang A, kita diminta untuk mencari penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Kita jumlahkan seperti biasa ya, 3i min 4j plus 5i plus 12j, seperti itu. Jadi 8i plus 8j. Sekarang untuk yang soal yang kedua, kita disuruh untuk mencari panjang vektor A. Panjang vektor A kita tinggal akar, ini bilangannya kita ambil saja dari sini, jadi 3 kuadrat plus min 4 kuadrat. Jadi akar 9 plus 16, akar 25 hasilnya 5. Untuk yang soal C, panjang vektor B. Jadi kita ambil bilangannya juga, berarti akar 5 kuadrat plus 12 kuadrat. Jadi seperti ini. Akar 169, jawabannya 13. Sekarang untuk yang soal D, kita kan tadi sudah nyari nih 8i plus 8j, berarti maka panjang vektor A plus vektor B adalah 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi seperti ini, akar 128, atau boleh ditulis 8 akar 2, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua, panjang vektor di ruang dimensi 3 atau R3. Oke, lanjut. Nah, diketahui vektor OP itu X, Y, Z. Kalau vektor dimensi 3 kan melibatkan Z juga ya. Maka panjang vektor OP adalah seperti ini. Akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, diketahui titik P itu X1, Y1, Z2 dan titik Q itu X2, Y2, Z2, maka panjang PQ didefinisikan seperti ini. Maka panjang vektor PQ-nya jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal biar lebih memahami. Diketahui vektor U adalah 2i min 2j plus k dan vektor V itu 3i plus 2j min 6k. Kita disuruh untuk menentukan vektor 2u plus 3v. Panjang vektor U, vektor V, dan panjang vektor 2u plus 3v. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Mulai dari A dulu ya. Kita jumlahkan dulu. Nah, di sini kan 2u berarti 2 kali vektor U. 3v, 3 kali vektor V. Jadi seperti ini. Oke. Ini langsung kita ini ya, ini kan 4i, terus kemudian min 4j plus 2k. Nih, gitu ya. Yang i kita kelompokkan dengan i, yang j kita kelompokkan dengan j, yang k kita kelompokkan dengan k. Maka jadi 13i plus 2j min 16k, seperti itu. Kemudian kita disuruh untuk menentukan panjang vektor U. Panjang vektor U kita ambil dari angka-angkanya saja ini. Berarti 2 kuadrat plus min 2 kuadrat plus 1 kuadrat. Jadi seperti ini. Hasilnya akar 9 sama dengan 3. Panjang vektor V seperti ini.
Jawabannya adalah 7. Kemudian kita disuruh untuk menentukan panjang vektor 2U plus 3V. Seperti ini, kita ambil dari angka yang sudah kita cari tadi. Ini. Kemudian akar 429. Oke. Lanjut ke nomor 2. Diketahui titik K sama dengan 2,7,1 dan titik L min 1,5,7. Kita suruh untuk menentukan vektor KL dalam bentuk kombinasi linier. Kemudian panjang vektor KL. Kita lanjut ke pembahasannya. Nah, kita cari dulu KL itu kan berarti ini ya, L dikurangi K. Jadi seperti ini. Nah, jadi vektor KL adalah min 3, 2 sama 6. Kita disuruh untuk menentukan dalam bentuk kombinasi linier. Nih, jadi min 3i plus 2j plus 6k. Kemudian kita disuruh untuk menentukan panjang vektor KL. Jadi min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 6 kuadrat. Jadi seperti ini. Jadi akar 49 dan sama dengan 7. Seperti itu. Lanjut. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan titik sudutnya A, titik A nya 3,2, min 1 dan titik B nya 2,7,5 dan titik C nya min 1,4,2. Kita disuruh untuk menentukan vektor P yang mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal A ke titik B. Vektor Q yang mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal B ke titik C. Vektor R yang mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal A ke titik pangkal C. Keliling segitiga ABC. Oke, kita masuk ke alternatif penyelesaiannya. Untuk yang A dulu. Nah, seperti ini ya. Kita butuh vektor P. Vektor P didapatkan dari garis berarah dari titik pangkal A ke B. Jadi seperti ini ya. B dikurangi A. Jadi hasilnya ini. Vektor P adalah min 1, 5, 6. Panjang vektor P adalah ini. Min 1 kuadrat plus 5 kuadrat plus 6 kuadrat. Jadi seperti ini. Jadi akar 62. Lanjut ke soal yang kedua atau soal yang ke B. Vektor Q yang mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal B ke C. Nah, titik Q berarti kan titik pangkal B ke C ya, berarti C dikurangi B. Jadi seperti ini. Nah, jadi panjang vektor Q-nya jadi ini. Ini akar 27 atau 3 akar 3 seperti itu. Nah, lanjut ke soal yang C. Vektor R yang mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal A ke titik C. Jadi R itu adalah vektor AC ya, berarti C dikurangi A. Oke, jadi seperti itu. Kemudian panjang vektor R adalah ini min 4 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat, dapatkan dari sini kan. Kemudian hasilnya akar 29 seperti itu. Kita lanjut ke soal yang D. Kita diminta untuk menentukan keliling segitiga ABC. Kelilingnya berarti gimana? Kelilingnya adalah tinggal kita jumlahkan dari panjang vektor P, panjang vektor Q, panjang vektor R. Jadi akar 62 ditambah 3 akar 3 ditambah akar 29 seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal biar kalian juga mencoba ya. Nih, soal pertama, soal kedua, dan soal yang ketiga. Oke, soal yang keempat ini bisa dicermati. Oke, dan selamat belajar. Diminta untuk mengerjakan soal latihannya di buku tulis kalian masing-masing, dan nanti hasil pekerjaan kalian dikirimkan ke Google Classroom, ke alamat yang akan Ibu bagikan di Google Classroom. Sekian dari Ibu, selamat belajar dan memahami materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.